Halo pemirsa dan sahabat tani di mana saja berada, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas seperti biasanya, dan tentunya selalu dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kita saat ini berada di ketinggian di daerah puncak gunung-gunung area pertanian di pelosok Blitar Selatan. Area ini dulunya hanya tempat kita gembala hewan ternak, sapi ataupun kambing, juga tempat mencari rumput, sekaligus tempat bermain layang-layang, dan masih banyak kenangan beraktivitas yang lain di sekitar area ini di kala waktu kecil. Kini kita dan para petani yang lain sekarang area ini dijadikan lahan untuk berbagai macam jenis budidaya tanaman yang ada di pertanian. Dengan meningkatnya daya pola pikir generasi penerus dalam bertani yang tanpa diprakarsai oleh pihak berwenang seperti dulu zaman era Pak Harto yang selalu diadakan penyuluhan dalam pertanian. Sekarang tanpa adanya dorongan dari pihak terkait di bidang pertanian, kini mampu merubah lahan yang dulunya gersang menjadi subur berkat adanya dorongan peningkatan kebutuhan ekonomi pribadi masyarakat petani sendiri. Padahal kawasan ini dulu gersang, tandus, dan gundul yang hanya ditumbuhi rumput ilalang dan rumput-rumput liar lainnya. Dengan adanya perlunya peningkatan area pertanian, kini kita dan para petani yang lain bisa memanfaatkan area ini jadi lahan pertanian yang sangat bermanfaat saat ini, sehingga dapat merubah atau meningkatkan perekonomian masyarakat petani yang dapat menghasilkan pasokan tebu puluhan bahkan ratusan ton setiap tahunnya. Sungguh luar biasa perkembangan dalam pertanian zaman sekarang. Lain dulu, lahan banyak dan luas tetapi tidak banyak menghasilkan cuan. Inilah perubahan-perubahan dalam pertanian yang sangat mencolok. Teknik dalam pertanian yang perlu terus dikembangkan di masa yang akan datang, termasuk di bidang budidaya porang. Perlunya perubahan di segala bidang dalam hal pengertian dan pemahaman, tidak hanya dalam hal penanaman saja, tetapi harus juga perlunya paham dalam situasi cara panen dan bisa membaca situasi cara menjualnya. Insya Allah tentunya akan ada perbedaan harga yang akan diperhitungkan patokan harga oleh pabrik porang, tidak harga asal-asalan atau serendah-rendahnya seperti yang lalu. Mudah-mudahan tahun 2024 akan datang, akan ada perubahan atau diperhitungkan harga oleh pabrik porang, sehingga dapat meningkatkan lagi minat petani porang yang masih tersisa dan yang pernah kecewa tentang harga yang dirasakan di bawah keseimbangan dalam perawatannya. Nah, ini gubuk untuk tempat istirahat sejenak jika kita lelah seusai menggarap lahan ataupun setelah membersihkan rumput atau gulma di lahan sekitar, sembari menikmati bekal atau sekedar minum yang sudah dipersiapkan. Karena cukup jauh daripada bolak-balik, lumayan cukup nyaman santai untuk berteduh dari panas dan jika turun hujan. Di lahan ini juga dulu kita berencana ingin menambah lahan porang, namun dengan perkembangan harga yang kurang menguntungkan
jika harus lanjut tanam porang lagi, maka kita urungkan niat untuk tanam porang di lahan ini. Kini kita mulai jadikan lahan tebu. Komoditas ini tergolong lokal, namun hasil olahannya yang bisa jadi komoditas ekspor seperti beberapa jenis gula dan juga yang lainnya. Cerita soal budidaya tebu tidak jauh beda dengan porang. Pabriknya pun ada kalanya buka dan ada kalanya tutup di saat musim tanam tiba. Namun pabrik buka harga standar per tahunnya. Dikala akhir musim panen, harga naik tidak pernah turun lagi sampai habis petani panen tebu. Dan jika turun tidak menyentuh sampai harga dasar awal bukanya pabrik. Kita tahu pabrik tebu dan pengolahannya sudah dalam pengawasan yang berwenang. Sedikit banyak ada campur tangan pemerintah. Jadi tidak banyak untuk permainan harganya di tingkat petani. Jika dibandingkan harga porang dari banyaknya celah, kelemahan, dan kekurangan pengetahuan seluk-beluk budidaya porang, sangat besar kemungkinan harga dalam permainan sederetan tengkulak dan para bisnisnya porang. Padahal komoditas ekspor yang di luar sana harganya sangatlah fantastis. Tetapi harga di tingkat petani sangatlah murah. Panen porang dan juga tebu keduanya sama-sama tergantung oleh pabrik. Panen tebu tidak bisa ditunda atau belum tentu bagus untuk bibit tanam lagi. Tetapi kalau porang pastinya bisa ditunda dan umbinya ataupun kataknya bisa kita pertahankan, tidak dipanen, bisa dilipat gandakan bibit masa tanam tahun depan. Inilah perbedaan budidaya keduanya, sama-sama tergantung pabriknya. Sulitnya kita memilih untuk memutuskan dan harus menentukan sikap dan prinsip akhirnya tanam tebu di lahan ini. Berbicara soal tanam tebu, dalam perawatan tebu tidaklah terlalu rumit. Biasanya hanya perampasan pelepah atau daun yang kering. Untuk gulma biasanya hanya di tepi atau di luar area tebu. Dengan penyemprotan obat rumput, gulma sudah mati dan tidak berefek pada tebu tersebut. Jadi pilihan tanam tebu kita putuskan sebagai pengganti untuk tidak memperluas tanam porang lagi. Tidak berarti kita meninggalkan porang, tetapi porang yang sudah ada kita biarkan tetap dirawat, namun kita tumpang sari dengan jagung di celah-celahnya porang di lahan yang berbeda. Demikian pemirsa yang bisa kita ulas di video ini, semoga dapat sebagai tambahan pertimbangan dalam memutuskan perbedaan cara budidaya berbagai jenis tanaman. Kita harus selalu tetap memperhitungkan di segala prospek kedepannya. Jangan sampai salah pilih jenis tanaman hanya karena ikut-ikutan atau viralnya jenis budidaya saat ini. Kita harus lebih waspada dari kesalahan yang sudah pernah dialami sebagai pembelajaran bertani yang akan datang, untuk melangkah lebih cerdas, memilih dan menentukan untuk meningkatkan hasil panen yang menguntungkan.
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, khususnya keluarga generasi penerus pertanian berikutnya. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan nantikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.